kalau Pak Anies emang mau jelek ya di sini. Ibaratnya ya pasti ada musuh. Alhamdulillah aman. Ya Allah. Nggak ada musuh di sini. Termasuk saya pun sebenarnya ya waktu Pak Anies itu diberhentikan jadi menteri, kita kan dulu nggak secanggih pakai handphone yang sekarang ya. Kita termasuk gaptek, kurang informasi juga ya. Kenapa sih dia ini, apa kerja beliau yang nggak beres gitu. Saya sempet juga tuh termasuk yang dislike, nggak suka juga sempet. Tapi setelah banyak informasi masuk, kita udah punya HP semakin ini ya, makin keluar banyak timeline yang keluar kerja beliau ya, rekam jejak beliau, jadi tahu oh berarti itu kita sebenarnya yang salah, minim informasi dan minim pengetahuan tentang beliau. Ya. Direkam ya? Iya, ini aja kita Pakai nanya. video ya? Ya Allah, kita lagi kusut banget ini. Kan lebih natural. Iya, santai ya. Kita lagi nggak make up, nggak dandan. Lagi suasana santai ya kan. Ini waduk udah lama ini di ini. Waduh, udah dari tahun kan 2002. Kenapa ya, Po? Lupa saya. Pokoknya pelaksanaannya sebelum Pak Anies inilah ya, sebelum Pak Anies selesai masa jabatannya kan Oktober ya. Kayaknya sih beliau ini memulai 2022 udah mulai awal-awal kalau nggak salah Februari Maret ya. Februari Maret 2002 udah mulai dikerjakan ya. Kalau nggak salah sih ya. Dulu sebelum ada ini tempat-tempat begini ini kan ramai nih anak-anak kan, ibu-ibu nongkrong sore. Sebelum ini tempat ini gimana sih? Rumah warga semuanya, ini RT 14 Bakmus RW 04 ini RT 14 banyak warga. Terus ada lahan kosongnya juga yang dimanfaatin buat tempat-tempat bedeng kayak kaum kumuh gitu ya. Jadinya kalau hujan turun memang ini kan datarnya agak merendah ya, jadi air pasti ya mengenang, banjir lah dari sini ya. Hampir sampai serumah loh. Tapi kok mau warga direlokasi? Gimana ceritanya? Ya kan ada kompensasi. Ada kompensasinya juga. Sesuai nggak harapan kompensasinya? Alhamdulillah ini sesuai. Saya menurut cerita mereka ya, alhamdulillah sesuai. Udah pada dapat rumah kok. Oh, dikasih rumah? Iya. Ini di zamannya Pak Anies itu ya? Iyalah. Karena kita dapat rumah semua, nggak ada yang nggak. dapat rumah sendiri. Gilanya pada dapat. Pada dapat semua? Iya, tapi emang mencar-mencar, jauh-jauh gitu. Karena kan setiap warga punya masing-masing, punya keluarga, punya anggota keluarga, kebutuhan masing-masing mereka kan beda-beda ya. Ada yang anaknya banyak, pengen rumahnya pokoknya bisa anaknya dapat semua, punya rumah semua ya, jadi jauh. Rata-rata pinggir lah gitu. Gandul Kesanan, Parung lah, Sawangan. Ada yang di Pamulang. Nah, selama dipimpin Pak Anies dulu ya, di masanya beliau, ada sih nggak merasa gimana gitu ya, untuk kepemimpinan beliau itu gimana gitu, sama yang ya kita nggak membanding-bandingin ya. Di era beliau aja lah, gimana? Orangnya sih welcome ya, ramah, simpel gitu, mengayomi. Jadi cara juga Ya nggak pokoknya Pak Anies itu tipenya bijak Bijaksana. Kelihatan dari tutur kata, gestur, attitude, badannya berwibawa. Udah pernah ketemu juga sama beliau? Sering lah. Sering ya. Kita kalau ada pengajian itu biasa sebelum pandemik emang ada pengajian di rumah ibu ya. Di pendopo itu Jumat awal bulan. Pokoknya awal bulan tuh Jumat pertama ngaji di tempat beliau. Oh, ikut ngaji juga? Iyalah. Oh, di tempat beliau? Ya Bu Ferry. Bu Ferry? Nah, ya, Bu Ferry. Alhamdulillah ikut, sempat juga Bu Ferry, kita dikasih seragam biar sekompakan. Iya, pokoknya itu sebelum pandemik, setelah pandemik ya kan, karena semua harus prokes ya, jadi ya ditiadakan. Alhamdulillah kemarin udah mulai lagi nih, ini Jumat besok nih harusnya awal nih, tapi ini lagi ada sesuatu, mungkin ada acara minggu ini Jumat ini insya Allah pengajian lagi. Ada pengajian lagi di rumah Bapak? Di rumah Bapak. Kemarin yang mulai udah ibu. Berarti ini yang di sini warga sini. Sebelum ini juga kena gusur, mereka udah mulai ngaji di sana. Jadi makanya kalau bapak itu sifatnya sama ibu ya mengayomi gitu.
mengayomi ya. Sebelum beliau jadi gubernur juga beliau sama warga Sama sini. rakyat udah berbaur, udah deket. Oh, udah dekat. Sama tetangga-tetangga beliau milih milah enggak sih? Enggak. Ini si ini si ini Kalau enggak ya? acara maulid pun kalau diundang ya pasti datang. Pasti datang. Iya. Untuk Sama warga. untuk hajatan warga gitu gimana? Kalau beliau sempet ya kalau ada waktu ya pasti datang. Untuk ibaratnya kalaupun nggak datang apa kayak karangan bunga. Berarti beliau memang Ya, welcome. nggak milih-milih. Nggak milih-milih sama warga ya. Berasa banget Seneng lah. berdampingan sama pejabat ya seperti ini. Gimana perasaannya tinggal dekat sama apa? Anies. Anies. Iya, udah sebenarnya gitu. Ada ibaratnya kayak Pak Anies ini sosok yang bijaksana gitu ya. Ada di lingkungan kita di RW. Ya mudah-mudahan sih ya go to RI 1. Amin. Kita dukung deh. Dukung ya. Berarti ini warga sini seneng banget ya. Alhamdulillah ini semenjak udah dijadiin waduk kan jadi aktivitas warga ya. Kita juga jadi bisa duduk santai sore kalau pagi. Kalau pagi itu kita bisa ya olahraga. Bermanfaat sekali ya untuk warga. Ya warga banyak yang mancing untuk kesenangan. Iya iya, kita bisa ngeliat ya banyak yang mancing. Nyantai. Banyak nyantai pagi. Pagi juga jalan pagi banyak Udah mulai ya. Cuman memang belum rapi aja karena belum rampung ya. Belum rampung ya. Terus yang di sana juga udah mulai dibuka jalan yang buat tembus ke jalan Bagus 3. Ah. Ya, belum rapi. Belum rapi juga. Nah harapannya ini apa nih untuk waduk ini sendiri dulu? Ini segera dirapikan gitu ya. Harapannya juga ada petugasnya yang ya buat kayak sampah-sampah gini ya. Tinggal sampahnya aja nih yang belum ada penampungannya. Sama kotak-kotak tempat sampah gitu biar sadar masyarakat juga biar sadar buang sampah. Sama kalau bisa ya kadang-kadang kalau nggak ada tulisannya jangan buang sampah sembarangan. Nah itu penting sebetulnya aware gitu ya, jadi keseluruhannya udah bagus. Keseluruhan udah bagus ya. Cuman kayaknya perlu juga anak-anak kayak tempat perosotan juga anak-anak ya. kecil yang anak di bawah 5 tahun. Jadi pada main perosotannya di situ lihat ya Pak. Iya iya. Oh yang itu ya di dekat. Kirinya pada sobek celananya. Iya iya iya. Ini juga tuh begini doang. Ini Tugu ini saya udah pernah sempat nanya sama perancangnya karena dulu ini ada masjid di sini. Jadi ini penanda bahwa dulu pernah ada masjid di sini. Iya. Apa ini ya? Lagi ayat ya. Oh, ini maksudnya kayak ini biar warga itu masih ingat Dipindahin kemana nih? masjid sini dialokasikan di atas di dekat makam. Yang baru tuh? Yang baru. Dulu pernah kebakar tapi nggak kena. Ah. Rumah-rumah ini aja yang kena. Masjid ini nggak kena Pak. Itu masjid dibangun di era Pak Anies juga. Iya. Ya. Untuk perhatian beliau sendiri terhadap warga gimana sih? Ya peduli Pak. Peduli ya. Nggak pilih-pilih. Kami lagi ya. Oke, ada pesan-pesan? Pesan-pesannya semoga Pak Anies jadi RI 1 di lingkungan kita tambah bagus, tambah asri, warganya tambah nyaman gitu. Itu aja sih. Tapi ada yang bilang Pak Anies yang nggak bisa kerja itu gimana sih orang-orang? Itu sekarang kayaknya kalau Pak Anies nggak bisa kerja, sekarang maaf semua serba canggih. Kita bisa lihat rekam jejak digital beliau, kerja beliau semuanya ada rekam jejaknya. Jadi kalau misalnya yang bilang Anies nggak bisa kerja, handphonenya nggak bisa buka. Itu aja. Buka aja ya. Iya, Rekam jejaknya deh. rekam jejak banyak, prestasi beliau diakuin, piagam dia. Ya di Amerika juga kan dapat penghargaan. Bahwa piagam itu kan bukan cuma piala-piala biasa, itu pengakuan sebetulnya ya. Oke. Ini kita ngobrol santai nggak ada settingan ya. Iya. Kita mendadakan ketemuan juga nih. Iya nih Pak, sampai kita lagi santai-santainya ya. karena kan Kalau tahu diwawancara mah kita make up ya. Karena lagi nah ini bawa bocah aja. nyuapin ponakannya. Beliau tuh santai ya, Bu. Semua akses orang bisa masuk.
masuk ke rumah pendopo, bisa ngaji ya kan, bisa bersosialisasi, ada PKK, terus bindu, bank sampah, itu masuk. Kalau saya bilang rumahnya welcome banget. Terus Protokolnya enggak protokolnya nggak, maaf aja ya kalau untuk ukuran seorang pejabat biasanya lebih protokoler ya, tapi beliau mah santai aja. Insya Allah niat baik beliau ya rumahnya untuk dijadikan ini, tanpa berpikir orang, jangan sampai orang berniat jahat gitu ya. Insya Allah yang datang ke rumah beliau juga niatnya baik gitu. Itu udah lama keadaan seperti itu rumah. Udah lama. Memang- Sebelum beliau jadi gubernur pun udah ada pengajian, terus PKK, kayak semacam posbindu, kayak sosialisasi, kayak misalnya kayak pemeriksaan pap smear, pernah kan ada di situ, pemeriksaan yang payudara apa yang pokoknya tempat buat sosial welcome. Welcome banget ya. Welcome banget. Itu Ibu apalagi sebelum jadi menteri juga ya, udah begitu beliau ya. berbaur. Berarti nggak ada pencitraan yang Nggak ada, tapi seperti ini dia ya. semenjak beliau jadi gubernur lebih aware lagi. Silakan rumahnya sampai dipakai buat hajatan dulu udah pernah. Iya, sama tetangga sebelah. Boleh dipakai juga. Udah dipakai tempat ya. Ibu ada nggak ngerasa kesan-kesan yang beliau ini sosoknya seperti ini? Kesan-kesannya ya dia orangnya berwibawa Pak. Ah, Terus mengayomi ah, sama masyarakat, peduli. peduli sama masyarakat. Artinya kalau ada yang meninggal tuh dia cepet datang, melayat. Termasuk meninggal ngawinin ya, Po. Iya, dia datang. Oh, ada warga meninggal dia datang. Datang. Dia milih nggak nih? Oh ini golongan ini. Enggak lah, kalau orang milih-milih kan ketahuan kelihatannya. Ini enggak, ya masyarakat bawah banget juga dia datang aja dia. Kalau biasanya kalau beliau libur ya, selama waktu jadi gubernur itu libur misalnya hari Minggu. Waktunya main Oh memang keliling dia. main tuh aja keliling nyapa kita. Tetap biasa aja ya. Biasa aja. Jadi kita warga di sini udah biasa ya sama beliau. Udah biasa sama Pak Anies. Oke. Kalau di masjid ya sholat Jumat, sholat ya biasa. Alhamdulillah ini udah jadiin waduk yang berkesan nih. Pertama Kampung Kumuh udah jadi waduk. Kalau lokasi dari masjid yang biasa kebanjiran, alhamdulillah udah di atas udah ramai. Keren ya. Senang sekali ya setelah keluarga sini. Dulu keadaan sini gimana sih sebelum beli? Banjir Mas. Oh banjir ya. Untuk keadaan lingkungannya kumuh apa enggak sih? Oh kumuh ya. Sekarang udah nyaman. Alhamdulillah udah nyaman. Ya mudah-mudahan dia akan dilanjutkan ya Iya. oleh kepemimpinan berikutnya. Doain sama warga RW 04. Insya Allah mudah-mudahan Pak Anies jadi Guru RI 1. Oke. Keren. Banyak juga sih ya Mas, ya bukannya mau bilang kayak yang mungkin ada yang gak suka gitu sama beliau, tapi beliau itu saya selalu kalau lihat di channelnya Pak Anies gitu ya, sama Pak Anies atau apa di TikTok apa suka ada. Jadi beliau kan memang kalau yang gak suka jangan suka dibalas dengan kebencian ya. Iya betul. Iya, saya ngelihat juga sih memang kalau apa secara gesturnya Pak Anies apa semua diayomin gitu, semuanya disambut, mau yang suka nggak suka, yang suka jadi sayang, yang nggak suka kan jadi suka. Iya benar. Luar biasa. Beliau itu gimana sih wataknya? Wataknya ya, kalaupun ada serangan ke beliau tuh masuk gitu ya, yang menghujat, yang apa, beliau tuh tidak pernah membalas yang secara langsung. Ya mungkin namanya sifat manusiawi seorang ya, terlalu banyak hujatan bisa jadikan misalnya marah atau kesel, tapi nggak pernah keluar dari beliau tuh kata-kata kayak semacam hardik balik gitu, menghina balik, tapi beliau mah ucapannya selalu keluar tuh yang bijaksana. Jadi masyarakat bisa menilai sendiri ya. Ucapan beliau disenyumin aja terus begitu, enggak, ucapan beliau itu yang keluar tuh bijaksana, berdasarkan realita, fakta, dan bisa diterima oleh kalangan bawah ya kan. Bahasa beliau, integritas beliau juga. Jadi mau yang bawah nyambung, tutur katanya bisa diterima, Anak muda nyambung. mau yang ke atas, integritas ke atas ya, kayak semacam kayak kemarin tuh dunia internasional ya,
bahasa Inggris beliau ya kan. Pokoknya ini banget dah, kita tuh sebagai kayak kalangan bawah aja paham loh maksud kata-kata beliau gitu. Gitu aja. Apa aja sih kata-kata yang beliau yang diingat banget ini? Yang diingat banget ya itu, kalau ada yang menghujat kita atau apapun yang menghina kita ya, ya Rasulullah aja panen hujatan, apalagi saya sosok seorang Anies itu yang saya lihat, Masya Allah, iya. Jadi nggak usah dibalas dengan kejelekan, kita balas kejelekan, itu nggak jadi selesai. Kejelekan kita balas dengan senyuman, kata-kata, terus atau enggak kerja nyata, itu dia. Salut saya di situ. Saya sampai ngomong gini, Pak Anies, ada nggak sih rasa kesel ya dalam hatinya? Iya. Iya, karena yang keluar dari omongan beliau tuh nggak ada istilahnya menghardik balik ataupun mencela lagi. Maaf aja ya. Mak, ini kerjaan apa sih? Boleh tahu? Saya ibu rumah tangga, Pak. Tapi Rumah kan tangga? kita punya handphone. Kok menikmati ini banget ya? Kata-kata beliau gitu kan? Karena bisa. di timeline kan suka keluar tuh. Mau di Facebook, Instagram, TikTok pasti kan ada ya. Walaupun ya yang pro dan kontra ya kita menyimak aja. Kalau yang kontra pun kita simak, kita lihat komentarnya. Tapi kan kita lihat juga kerja nyata beliau, ya kan? Hasil karya beliau, terus gestur, tutur kata beliau, segala macam. Kita kan bisa bandingkan dengan kehidupan beliau sehari-hari di sini. Yang ibarat kata nggak punya musuh lah ya. Iya, betul. Itu aja. Itu aja ya. Kan ya kalau jadi warga yang bijak ataupun insya Allah nih Pak Anies jadi RI 1, kita jadi rakyat jadi yang bijak juga, jangan menerima yang negatif kita telan mentah-mentah. Hehe, mantap. Gitu. Oke. Kita harus lihat juga, oh ada rekam jejak beliau, cara kerja beliau, ya kan? Nah, ya kalau Pak Anies emang mau jelek ya di sini. Ibaratnya ya pasti ada musuh. Alhamdulillah aman ya Allah. Nggak ada musuh di sini. Termasuk kita di sini seneng lah warga NL4 nih, insya Allah bakal ada calon RI 1, seneng. Karena saya emang dari dulu sebelum Pak Anies, jadi saya pun sebenarnya ya waktu Pak Anies itu diberhentikan jadi menteri, kita kan dulu nggak secanggih pakai handphone yang sekarang ya. Kita termasuk gaptek, kurang informasi juga ya. Kenapa sih dia ini, apa kerja beliau yang nggak beres gitu. Saya sempet juga tuh termasuk yang dislike, nggak suka juga sempet. Tapi setelah banyak informasi masuk, kita udah punya HP semakin ini ya, makin keluar banyak timeline yang keluar kerja beliau ya, rekam jejak beliau, jadi tahu oh berarti tuh kita sebenarnya yang salah, minim informasi dan minim pengetahuan tentang beliau. Iya kan, semenjak beliau jadi gubernur banyak penghargaan, banyak rekam jejak beliau yang baik ya kan, nggak pernah kayak gimana sama warga juga ngomongin, oh ternyata dia emang sosoknya baik. Berarti udah menikmati hasil kerja beliau juga ya, selaku warga Jakarta sendiri ya. Gini, kalau saya suka seliweran di timeline gitu ya, di Facebook, di Instagram atau di TikTok, beliau ini kalau menceritakan kesuksesan tidak pernah membawa nama saya, tapi kita dari Pemprov, itu yang saya salut. Masya Allah, itu bener dah. Dia nggak pernah bawa nama saya gitu. Pribadi, tapi kami dari Pemprov, kita dari Pemprov itu begini, kita dari Pemprov DKI. Masya Allah. Si Mak asli warga sini? Yes, asli warga sini. Udah berapa tahun di sini atau gimana? Keluarga, pokoknya kakek buyut semua orang sini asli, saya orang sini asli. Ini pengakuan pribadi warga sini ya, warga asli. Warga asli. Udah kakek buyut di sini. Iya. Testimoninya keren banget ya. Terima kasih nih dengan Mbak siapa? Mbak Anies. Mbak Anies. Oh, Mbak Anies juga. Iya, Anies juga. Oke, mantap. Nih, Bu. Mary. Bu Mary. Oke, terima kasih ya. Iya, ini Akila. Oh ya, Akila nih. Oke, terima kasih.